Kembali lagi di Kompas Bisnis, Saudara. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani peraturan pemerintah penetapan THR bagi pegawai negeri sipil. Pemerintah akan mulai menyalurkan THR mulai 10 hari kerja sebelum Idul Fitri. Aturan ini berlaku tidak hanya untuk PNS, Saudara, tapi juga untuk pejabat negara hingga pensiunan PNS. THR diharapkan bisa meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat, terutama saat Hari Raya Idul Fitri yang dianggap sebagai momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Pemberian THR ini salah satu program pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi, peningkatan daya beli yang diharapkan nanti menjadi daya ungkit ekonomi kita, daya ungkit pertumbuhan ekonomi kita. Dan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat yang kita harapkan ini bisa lagi menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Tunjangan Hari Raya bagi ASN dan TNI Polri akan dibayar mulai 10 hari menjelang Idul Fitri. Dana sebesar 30,8 triliun rupiah dianggarkan untuk pembayaran THR. THR akan diberikan kepada ASN pusat dan daerah, TNI, Polri, serta pensiunan. Besaran THR sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat. Selain THR, pemerintah akan memberikan gaji ke-13 pada pertengahan tahun ini. PP soal THR dan gaji ke-13 sudah ditandatangani Presiden Rabu pekan ini dan diharapkan dapat meningkatkan konsumsi dan mengakselerasi pemulihan ekonomi. Di dalam PP nomor 63 tahun 2021, selain tunjangan hari raya, pemerintah akan memberikan gaji ke-13 atau bulan ke-13 yang nanti pelaksanaan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Besaran gaji ke-13 bagi TNI, Polri, dan ASN adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat. Jadi sebenarnya bagaimana idealnya uang THR ini dipakai untuk belanja? Tadi kata Presiden kan disuruh belanja, atau sebaiknya sebagai cadangan mengingat situasi yang belum pasti akibat pandemi. Pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama Mika Rini Sutikno, perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi. Mbak Mika, selamat pagi. Selamat pagi Pak Skalis, halo. Oke, kita dasar dulu nih Mbak yang harus dibahas. Sebenarnya THR ini apa sih fungsinya? Nah, THR ini memang fungsinya untuk memenuhi pengeluaran hari raya ya. Jadi selain dikenal sebagai gaji ke-13, THR atau tunjangan hari raya ini memang pendapatan non upah yang wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran hari raya keagamaan ya. Namun pada kenyataannya sebenarnya kebutuhan keluarga itu kan sangat banyak, bukan hanya pengeluaran hari raya saja. Jadi pada dasarnya sangat bijak jika yang namanya THR itu tidak habis hanya untuk belanja hari raya saja, tetapi juga agar sebagian tertentu dialokasikan untuk menambah tabungan dan investasinya. Itu penting. Tapi nih Mbak, misalnya kita udah ngitung, oke kita harus ngasih THR juga tentu ke asisten rumah tangga kalau punya asisten rumah tangga. Lalu ada salam tempel nih buat ponakan-ponakan. Loh, kok dihitung-hitung udah habis nih? Nah, sebenarnya pembagiannya yang benar itu seperti apa Mbak Mika? Nah, begitulah benar ya. Jadi kita harus mengalokasikan atau menempatkannya ke dalam pos-pos pengeluaran hari raya ya, sehingga kita tidak campur aduk gitu. Kalau campur aduk itu ada yang sudah dibayar terlalu besar pada pos tertentu, pos lain yang justru sebenarnya lebih penting malah nggak kebayar. Nah, karena itu terutama biasanya yang suka bikin jebol itu karena ada kebiasaan tertentu dalam keluarga atau dalam masyarakat atau dalam budaya adat tertentu. Contoh misalnya pemberian hadiah lebaran, pemberian angpau lebaran gitu, itu ada istilahnya seperti itu. Kemudian makanan hantaran ya, itu kan sifatnya sebenarnya tidak wajib tetapi sesuai kemampuan saja. Tetapi karena kebiasaan kalau tidak dilakukan biasanya orang atau masyarakat jadi kayaknya gimana ya, kurang afdol, kurang lengkap gitu. Nah, karena itu perlu membedakan antara yang prioritas betul dari pengeluaran hari rayanya dan yang memang bukan prioritas dan hanya dibayar sesuai dengan kemampuan saja. Ya, contohnya nih, yang wajib buat hari raya itu zakat. Oke. Zakat fitrah,
zakat mal itu wajib. Sementara angpaunya, hantarannya itu sesuai dengan kemampuan saja gitu ya. Jadi harus diatur secara proporsional. Dan jangan lupa seperti saya sudah sebutkan di awal, itu kan pengeluaran hari raya. Sementara tabungan dan investasinya jangan sampai dilupakan walaupun dia bukan termasuk pengeluaran hari raya. Karena justru dalam kondisi ini terkait pandemi ya, kita jangan sampai menghabiskan pendapatan kita, apapun pendapatan kita itu dari gaji maupun dari gaji ke-13, semuanya harus disisihkan menambah untuk tabungan dan investasi, barulah gaya hidup kita termasuk pengeluaran hari raya tadi. Nah, berarti kalau kita prioritaskan dan kalau kita persentasekan nih Mbak, misalnya kita mau ngepos-ngeposin, itu gimana komposisinya Mbak? Nah, kalau sebelum adanya pandemi, biasanya saya setidaknya 10% dari THR Anda itu ditambahkan untuk dialokasikan untuk menambah tabungan dan investasi, ya. Tapi karena terkait pandemi ini, sehingga kita punya risiko keuangan menjadi lebih tinggi, alangkah baiknya kita evaluasi lagi tabungan dan investasi kita cukup nggak untuk menghadapi musibah yang tidak kita harapkan ya. Contoh kita kehilangan kemampuan bekerja sehingga kita keluarga kita harus bertahan hidup dengan dana yang ada. Nah, kita evaluasi lagi tabungan dana darurat kita cukup nggak? Kalau nggak cukup tentu perlu ditambah. Sehingga disarankan terkait pandemi ini setidaknya jumlah 10-30% loh dari THR Anda agar dialokasikan untuk menambah tabungan dan investasi lagi. Sementara 70%-nya itu kurang lebih nampaknya harus bisa cukup gitu untuk berbagai pengeluaran hari raya. Contohnya misalnya setidaknya 10% untuk zakat, infak, dan sedekah ini setelah dipotong 10-30% tadi untuk menambah tabungan dan investasi. Minimum 10%, setelahnya adalah untuk pos zakat, infak, dan sedekah. Kemudian jumlah 10-20% itu kita gunakan untuk makanan sajian. Biasanya kalau nggak ada makanan khas lebaran kayak kurang afdol gitu ya. Nah, kemudian ada lagi 10-20% lagi biasanya ada kebiasaan untuk menggunakan yang serba baru walaupun tidak wajib gitu ya. Nah, sisanya biasanya bisa digunakan untuk mengisi kegiatan pada saat liburan lebaran nanti. Itu penting. Kalau nih Mbak, suami istri sama-sama dapat THR, itu ngitungnya nanti digabung suami istri THR-nya atau sendiri-sendiri aja persentasenya? Nah, memang betul uangku, uangmu menjadi uang kita. Orang tuamu, orang tuaku, itu sebenarnya orang tua kita juga. Jadi biasanya kan kita ada kebiasaan nih, kita memberikan kepada orang tua. Nah, kalau memberikan kepada orang tua, jadi bisa jadi begini, sama-sama dari THR suami, THR istri gitu ya. Bisa saja misalnya memberikan ke masing-masing orang tua masing-masing dalam jumlah yang sama. Tetapi bisa juga secara proporsional tergantung dari kebutuhan si orang tuanya gitu. Kalau misalnya memang yang satu mampu sementara yang satu tidak mampu, tentu jumlah yang diberikan untuk support orang tua untuk pengeluaran hari raya mereka bisa diproporsionalkan. Nah, demikian juga pengelolaan THR untuk pasangan suami istri. Jadi besar kecilnya siapa membayar apa itu sebenarnya sesuai kesepakatan aja. Berarti benar-benar sesuai dengan kesepakatan antar suami dan istri. Kalau Mbak misalnya, kayaknya saya 30% nih nggak mau pakai buat investasi deh, buat bayar utang aja, itu boleh nggak Mbak? Nah, itu lebih baik lagi sehingga begitu setelah lebaran ya, kita benar-benar lahir sebagai orang yang baru, yang saldo hutangnya itu yang kemarin bikin kita sulit, stres gitu ya. Itu nggak ada, jadi udah lahir kembali dengan saldo yang sudah kosong dan tidak ditambah hanya untuk sesuatu yang sifatnya produktif saja. Nah, ketika Anda dalam situasi dalam kesulitan membayar hutang kartu kredit Anda hanya mampu bayar minimum saja, kan berarti sudah seharusnya dari pendapatan apalagi ada sedikit kelebihan THR digunakan untuk mengurangi saldo hutang tersebut, bahkan kalau bisa untuk pelunasan. Itu lebih penting. Terakhir Mbak, boleh Mbak, misalnya ada yang mau investasi, ini memilih untuk berinvestasi, cocoknya apa sih Mbak untuk uang THR ini? Nah, THR kan lumayan ya jumlahnya ya, bisa 1 kali gaji atau lebih gitu. Sehingga sebenarnya kemampuan Anda menabung juga pada saat menerima THR ini lebih tinggi. Nah, karena itu penting sekali kita memilih
produk investasinya apa, itu sesuai dengan tujuan keuangannya tadi gitu. Jadi jangan asal kita membeli karena ikut-ikutan teman gitu ya. Nah, kalau misalnya kita untuk menambah dana darurat karena kita evaluasi, oh dana daruratnya kurang, berarti yang cocok itu produk investasi jangka pendek karena dia akan digunakan kapan saja gitu ya. Contoh misalnya seperti deposito dan reksadana pasar uang. Nah, kalau dananya ini misalnya mau digunakan untuk, oh ini belum menikah, saya mau mengumpulkan untuk dana mahar misalnya, mas kawin, mau dibelikan emas dan yang mau dibelikan emas itu cocok untuk 1 sampai 3 tahun, atau reksadana pendapatan tetap itu juga cocok untuk 1 sampai 3 tahun. Nah, sementara kalau Anda memang dana ini menganggur nih, THR saya ambil sedikit untuk nambah tabungan investasi, mungkin buat 10 tahun lagi itu produk-produk berbasis saham, contoh reksadana saham itu cocok sebenarnya untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Jadi Oke. sesuaikan dengan tujuan keuangannya. Jadi memang semua akan kembali kepada tujuannya masing-masing dan jangan sampai salah ya proporsinya karena jadi THR ntar habis untuk hal yang tidak berguna. Terima kasih banyak Mbak Mika sudah memberikan informasi pagi ini di Kompas Bisnis. Mika Rina Sutikno, perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Mbak Mika.